Oke, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih 50 menit ke depan ya, kita bahas kisi-kisi yang sudah ada. Nanti kalau yang belum dapat kisi-kisi, saya share ya melalui PJ kelasnya masing-masing. Untuk di kenaikan kelas ini, materinya ada bangun datar, bangun ruang sisi datar, statistika, dan peluang. Kemudian soalnya sebanyak 30. Kita mulai dengan soal yang pertama. Nah, nih, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang datar, bangun ruang sisi datar, yaitu pada prisma dan limas. Maksudnya apa? Kalian bisa menyebutkan berapa sisinya, berapa titik sudutnya, dan berapa satu lagi apa ya? Sisi, titik sudut, sama Rusuk, Rusuk, rusuk. 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 Ya, misal saya buat di sini bangun ruang apa ya? Nih, ini ya, misalnya. Nah, ini namanya bangun ruang apa? Limas. Nah, Lima. Lima Lima segi, segi lima. Lima segi Lima. 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 Sisinya ada berapa? Sisinya ada 6 ya? Sisinya 6. Sisinya 6. 6 ya. Iya. Sisinya 6. Terus rusuknya berapa? 10. Rusuknya 10. Terus si ininya, titik sudut. titik 6. Sudah sudutnya, 6. Nah, Sudut. Jadi 6. 6. titik sudutnya Bu, juga ada 6. Seperti itu. itu segi, Misalnya Bu. dibuat lagi. Bagus banget ya gambarnya. Nah, ini apa nih? Prisma. 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 Prisma segi Empat. Nah, 4 segi. atau biasa disebut dengan balok. Nah, ini titik sudutnya berapa? Dari sudutnya itu 8. ada 8. 8. 8. Titik sudutnya 8. 8. Terus sisinya? Sisinya 10. Ada 5. Sisinya ada 5. Sisinya 10 ya. Ada 6. Sisinya 10 benar Iya. 10. 6. Sisinya 6. 6. Kemudian rusuknya? Rusuknya Ada 12. 12. Rusuknya 12. Nah, ini nanti ada di nomor 1 dan 2 ya. Kalian cuma diminta menentukan rusuk, sisi dan titik sudut. Itu kayak gitu. Kemudian lanjut ke nomor 2. Udah mulai menghitung ya. Di sini diberikan sebuah contoh, sebuah limas alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 12 cm. Jika sisi tegak limasnya adalah 10, maka volumenya berapa? Ya, kita gambar dulu limas segi empatnya. Ini, ini ya. Oke. Sisinya berapa sisinya? Sisinya 12 12. cm. Nah, sisi yang tegak tuh yang di sini ya. Ini sisi tegak. Sisi tegaknya Tegak 10. 10. Berarti ini 12. Kalau volume tuh apa volume? Sepertiga dikali 3 luas kali alas. luas alas kali tinggi luas 5. alas Tinggi. kali tinggi Nah, 5. yang belum ada kan tinggi prismanya ya. Iya, Bu. Tinggi prismanya kita ambil segitiga ini kita keluarin jadi begini. Nah, yang sisi alas bawah itu kan setengahnya sisi, berarti berapa? 6. Nah, sisi tegaknya di sini 10. 10. 10. 10 berarti 8. Itu kan 8. 8. Ada 6, ada 10, ada 8. Berarti tinggi prismanya adalah 8. Maka volumenya menjadi sepertiga. Luas alas. Alasnya bentuknya persegi. Berarti 12 kali 12. tinggi prismanya 8. 8. Kita coret. Berarti 4 kali 12 berapa tuh? 48 ya? 8. 48 kali 8 384. berapa? 384. 384, betul. Jadi ini jawabannya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah soal penalaran, soal cerita ya. Jadi ceritanya Bu Sulis mau bikin 60 cupcake. Cupcake tahu ya, kue gitu ya.
bentuknya tuh 5 persegi kayak sebelumnya. Nah, akan dibagikan 60 ini ke 60 siswa ya. Cake tersebut yang bentuknya 5 persegi, alasnya 40, keliling alasnya 40, berarti sisi alasnya berapa? 15. Eh, 10. 10 10. lah, kan alasnya berbentuk persegi, Persegi. keliling alasnya 40, berarti sisinya panjangnya 10 dan tinggi limasnya adalah 9. Nah, kemudian biaya untuk buat cupcake itu Rp5.000 per 600 cm kubik. Nah, totalnya berapa kalau harus bikin 60? Oke, kita bikin dulu gambarnya buat melihat seperti apa sih gitu ya. Ini. Oke, ini ya. Nah, kelilingnya 40, berarti ini 10 gitu ya. Nah, kemudian tinggi limasnya berapa? Tinggi limasnya 9. 9. Limasnya 9. Nah, kita cari volume dulu ya. Udah ada tinggi limas, jadi nggak perlu nyari tinggi limasnya lagi. Tinggal nyari volume itu sepertiga, alasnya bentuknya persegi, berarti 10 kali 10 kali 9. 9. 9. Ini kita coret. Berarti volumenya berapa? 300. 300. 300. Nah, kita lihat satu kue itu 300 biayanya, maaf, satu kue itu 300 cm kubik. Kubik. Ya, Iya. tapi biayanya kalau ada 600 centimeter kubik, biayanya 5.000. Berarti otomatis kalau satu kue itu 2.500, iya nggak? Ya, ya, Iya, ya. oke, paham? Paham. Nah, berarti langsung kita kali. Kita kali gimana? 2.500 dikali 60. Iya. 2.500 dikali 60 kue. Nah, berapa biayanya? 180. Berapa, say? 100? 150, Bu. 150 ya. Ribu. Inilah biaya yang Bu Sulis harus keluarkan gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak, Bu. Ya. Nah, ini kan kebetulan 300 itu bisa dibagi 5.000 bisa dibagi 300 ya. Kalau nanti di soal itu angkanya nggak bisa dibagi, tapi kayaknya sih bisa, saya ingat Ibu ya. Itu seperti itu. Nanti tinggal kalian kali aja. Yaitu dikali dengan biayanya itu bisa dicari dengan 300 ini. 300 ini ya, nih yang ini. 300 kamu kali dulu dengan 60, nanti baru dibagi 600, baru dikali 5.000. Tapi ribet ya, mendingan 360 langsung dikali 2.500 gitu, oke? Lanjut. Nah, ini soal berikutnya, di nomor 5 dan 6, tapi saya cuma tampilin satu aja ya, karena hampir-hampir mirip soalnya. Yang dicari adalah luas permukaan. Berarti kalau luas permukaan, artinya apa? Semua luas permukaannya itu ditambah. Ada yang punya cara cepat? Apakah harus kita menghitung satu-satu? Ada, Bu. Bentar. Gimana? Rumusnya Luas alas tambah 4 kali luas segitiga, bukan, Bu? Iya, Oh, iya. itu. Emang itu rumusnya. Luas permukaan, rumusnya adalah luas alas ditambah 4 kali luas Segitiga. sisi tegak. Gitu ya, berhubung sisi tegaknya adalah segitiga, berarti nanti kali 4 luas segitiga. Nah, kita lihat luas alasnya bentuknya persegi, berarti tinggal 10 Sisi kali Kali 10. 10 ditambah 4 kali luas sisi tegak persegi segitiga ya. Tinggi segitiganya udah didapat belum? Belum. Belum. Tinggi segitiga belum. Belum. Berarti kita cari dulu tinggi segitiganya. Kita Belum. bikin segitiga keluar. Ini berarti 5 ya yang di bawah ya. Ya, Iya, 5, 12, Yang 5, 12, 12, 13. 3, 13. 13. Berarti
Pitagoras triple ada 5, ada 12, satunya pasti 13. Berarti tinggal luas segitiganya, alas segitiganya berapa? Alas 10. 10. 10 ya? Ya. 10. Alasnya tingginya pakai ya 13. 13. Tinggal dibagi 2. 2. gitu ya. Nah, kemudian 100 kali 100, 10 kali 10 itu 100 ditambah, ini mana yang mau kita bagi 2? 4. 4. 4, 4, 4 aja 4. ya. Oke. Berarti 20. 2 kali 10, 20. 20 kali 13. 260. 200. 60. 60. Maka luas permukaannya adalah 60. 360. Gitu. Lanjut ya. Ya, Bu. Lanjut. Nah, kalau ini volume prisma. Volume prisma itu gampang ya. Cuma tinggal luas alas kali Tinggi prisma. tinggi. Alas kali Luas tinggi prisma. alas kali tinggi. Luas alas. Alasnya bentuknya apa? Trapesium. Trapesium. Luas trapesium itu apa rumusnya? Atas tambah bawah kali Tambah bawah tinggi kali. trapesium bagi 2 kali tinggi prisma. Prisma. A-nya adalah yang 8, ditambah bawahnya adalah 12. Nih, tingginya 5 5. bagi 2. Dikali tinggi prismanya 10. 10. Berarti 8 tambah 12 berapa? 20. 20 kali 5 bagi 2 kali 10. Nih kita coret. 100. 10 kali 5 kali 10. 5. 500. 100. Gampil ya? Ya, Bu. Ya. Kayak gitu. Jadi kalau saya rumusnya saya gitu nyebutnya atas tambah bawah kali tinggi bagi 2. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada volume prisma segitiga. Volumenya udah diketahui 540 cm kubik. Jika panjang alas segitiganya adalah 12 dan tinggi segitiganya adalah 5, maka tinggi prismanya berapa? Jadi ada prisma segitiga ini. Ini ya. Set. Nah, volumenya tuh udah diketahui. Volumenya adalah 540. Nah, jika panjang alas segitiganya di sini 12, sementara tingginya adalah 5. Gitu. Kalau volume prisma itu apa volume prisma? Apa? Luas alas Luas alas kali tinggi. 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 Berarti luas alasnya bentuknya segitiga. Berarti setengah kali Setengah kali 12 kali 5 kali 15 kali 5. tinggi. Itu hasilnya adalah 540. Nah, ini kita coret dapat 6. Berarti 540 sama dengan 6 kali 5 berapa? 30. 30 T. 30 T. Berarti T-nya Sama dengan 540 dibagi 30. 30. Maka T-nya dapatnya 18. Iya. berapa? 18. 16. 18. Betul, gitu ya. Jadi pakai rumusnya si volume prisma untuk mencari tinggi prisma yang belum diketahui. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nih. Nah, kalau ini luas permukaannya gimana? Ada 2 cara kalau nggak salah ya. Kalau saya ngajarin di kelas Kasa sama Cordova, itu eh 2 kali luas segitiga ditambah sama 3 sisi tegak. 3 luas sisi tegak. Kalau kalian yang cowok-cowok gimana? 2 kali luas alas ditambah keliling ditambah tinggi. Iya. Dikali tinggi. Kali tinggi prisma. Oke, kita coba pakai itu ya. Berarti luas permukaan itu sama dengan 2 kali luas segitiga ditambah gimana tadi? Ditambah keliling dikali tinggi. Keliling segitiga ya. Iya, Bu. Kali
tinggi Tinggi. prisma. Tinggi prisma. Ini lebih singkat, jadi pakai ini aja boleh. Nah, berarti sama dengan 2 kali luas alasnya bentuknya segitiga setengah kali 8 kali 6 ditambah keliling segitiga. Lihat segitiganya itu ternyata Pitagoras ya. Ada 8, ada 6, satunya 110. 10. Berarti kelilingnya itu kan tinggal dijumlahin ya. 8 tambah 6 tambah 10. 10 dikali tinggi prismanya 20. 20. Nah, ini kita coret habis 8 kali 6 48. 8. 48 ditambah 8 tambah 6 tambah 10 24. 24. 24 kali 20 480. 180. 480. Berarti luas permukaannya 528. 528. Gampang ya, besok harus dapat nilai 100 semua nih. Cuma begini-begini tok, tuh gampang banget. Lanjut. Nah, ini masih berhubungan dengan limas dan prisma. Tok coklat Toblerone kalian tahu Tahu. bentuknya apa? Prisma. Bentuknya prisma Prisma segitiga. segitiga ya, yang tok coklat Toblerone itu bentuknya prisma segitiga sama kaki memiliki alas 15 cm dan tingginya 6 cm. Berarti segitiganya itu tingginya 6, alasnya 15. Tinggi coklat sama dengan tinggi prisma 40. Ukuran kertas yang harus disiapkan paling minimal untuk membungkus satu coklat Toblerone adalah, maka ini nyari volume atau luas permukaan. Luas permukaan. Bentar, berarti luas permukaannya sama kayak sebelumnya ya, yaitu 2 kali luas segitiga ditambah keliling dikali Tinggi tinggi prisma. prisma. Luas segitiga 2 kali setengah, alasnya 15, tingginya 6 ditambah. Nah, kita lihat segitiganya bentuknya apa tadi? Sama kaki. Sama kaki. Berarti kalau misalnya alasnya 15, tingginya 6, nah itu gimana? Dibagi. 15 semua. Bisa nggak? Kayaknya sama kaki ya. Saya salah bikin soal ya ternyata. Kalau alasnya saya ganti 16 aja ya. Biar bisa dihitung, maksudnya gitu. Ini alasnya saya ganti 16. Berarti di sini alasnya 16. Bisa dihitung nggak? Bisa, Bu. Bisa ya. Berarti yang ini 8, ini 8, maka sisi miringnya menjadi 10. 10. Gitu ya. Berarti nanti kelilingnya adalah 10 tambah 10 tambah 16 dikali tinggi prismanya, yaitu 40. 40. Nah, ini kita coret. Nah, 16 kali 16 itu berapa? 16 kali 16, 16 kali 6. 16 kali 6. Dapatnya 96 ditambah kelilingnya berapa tuh? 36. 36 kali 40 ya. 36 kali 40. 36 kali 40. 36 kali 40. Nah, ini 96 ditambah 1440. Maka hasilnya menjadi 1536. 1536. Gini ya. Oke, ini dengan tadi revisi alasnya adalah 16 biar dapat Pitagorasnya 10. Kalau enggak pusing ya kalian. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal berikutnya itu satu soal saya banyak pertanyaan gitu ya maksudnya ya. Jadi indikatornya ini menentukan mean rata-rata, kemudian modus, median, kemudian ada Q1, Q2, Q3, kemudian jangkauan kuartil sama batas atas dan batas bawah.
Oke, soalnya ini satu, ini adalah nilai matematika siswa dari nilai 60 sampai 95. Coba hitung frekuensinya berapa? Frekuensinya berapa, guys? Modus dulu boleh nggak, Bu? Bukan, ini frekuensinya berapa nih jumlahnya di sini? Hitung dulu. Oke, modus dulu. Modusnya berapa modusnya? 80. 80. Modusnya Mahasiswa. 80. Kenapa modusnya 80? Nah, 11 siswa, Bu, paling banyak. Pak, yang Ya, dapat karena yang banyak adalah 11, yaitu nilai 80. Modusnya 80. Kalau rata-ratanya berapa rata-ratanya? Rata-rata. Frekuensinya dulu. Frekuensinya 33. berapa Tiga jumlahnya? tiga Bu, 33. 33. Berapa? 33. 33. 33. Ganjil ya, Alhamdulillah. Oke, frekuensinya 33. Sekarang kita cari dulu meannya ya, rata-rata ya. Kita kali dulu nih 60 kali 1 berapa? 60. 60. 65 kali 4? 260. 160. 260. 70 kali 2, 100. 140. 40, ini 750, ini 880, yang bawahnya lagi 85 kali 3, 255, 90, 95. 95. Oke, kita jumlahkan. 60 tambah 260 tambah 140 tambah 750 tambah 880 tambah 255 tambah 90 tambah 95. Hasilnya 2625. 2530. Berarti meannya yaitu 530 2530 bagi Bagi 3 kali 3. bagi 33. ya, berapakah dia? 76,7. Nah, kemudian median. Ini datanya ganjil, alhamdulillah. Berarti median itu sama aja kayak Q2 ya. Kita bisa sekaligus mencari. N-nya berarti kita tambah 1 bagi 2. Ya, berarti 33 tambah 1, 34 34 bagi 2. bagi 2. itu 17. 17. 17, berarti D17, data ke 17. Kita bikin 75. dulu yang namanya frekuensi eh relatif ya. Ini 1 tambah 4, 5, 5 tambah 2, 7, kemudian 17, kemudian 2, 8, kemudian 31, 32, 33. Nah, 33. lihat, D17 ada di data ke 17, yaitu di sini. Ya, nih. Iya. Yaitu 75. nilainya 5. berapa? 75. 75. 75. Maka untuk median dan Q2 itu adalah 75. 75. Tinggal nyari Q1 dan Q3. Q3. 3. Nah, sekarang kita nyari Q1. Q1 itu kan berarti tadi tengah-tengahnya tuh 17 ya. Iya Yo. nggak? Iya. 17 kalau kita kurangin 1 itu ada berapa? 16. 16. 16. Tengah-tengahnya 16 bagi 2? 8. 8. 8. Berarti Q1-nya ada di D8 tambah D9 dibagi 2. D8-nya di mana nih? D8-nya ada di 75. 75. D9-nya juga 75, maka Q1-nya sama, yaitu 75. 5. Oke. Sekarang Q3. Q3 itu tadi kan totalnya D8. Berarti dari 17 kalian tambahkan 8. 17 tambah 8 berapa? 25. 25. Berarti Q3-nya ada di urutan D25 tambah D26 dibagi 2. D25-nya di mana? 80. Di 80 ya, ini ya. Iya. D26 itu di situ. Berarti otomatis 80 tambah 80 bagi 2 tetap 80. 80. Nah, yang C, jika KKM-nya 80, berapa yang remedial?
KKM-nya 80 nih, berarti semua nilai yang ada di bawah 80 itulah yang remedial. Jadi yang remedial berapa orang? 17. 17. Dapat 17. dari mana? Dihitung, Bu, Ini banyak ya, siswanya. Banyak siswanya 100 ditambah tambah dua. 2 tambah 2 tambah 10, yaitu hasilnya 17. 17. 17. Nah, batas bawahnya siapa? Satu. 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 Batas bawah adalah Q1. Q1-nya Q1. Satu 75. 75. Batas 5. atasnya adalah Q3. 80. 80. 3, 80. 80-nya adalah 80. Sekarang saya tanya, jangkauan kuartilnya berarti gimana? Jangkauan kuartil artinya adalah Q3 dikurang Q1. Q1. Satu. 5. 80 kurang 5, 5. 5. 5. 5. 5. Oke, dapatnya 5. Betul. Kalau jangkauan data, 95 kurang 60. ya jangkauan data 95 dikurang 60. Hasilnya 35. 25. 35. gitu ya. Jadi ini satu soal kita bikin banyak seperti itu biar kebahas semua. Untuk soal ini ada pertanyaan? Saya mau nanya, Bu. Yuk. Ini Bu, saya mau nanya kalau misalkan kayak kan saya diajarinnya sama Bu Tia tuh pakai yang rumus X itu boleh apa enggak, Bu? Boleh. Sama aja. Iya, Bu. Ya. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi? Ada lagi enggak? Enggak, Bu. Lanjut ya. Betul, lanjut. Oke. Kita lanjut. Nah, ini ada siswa suatu kelas terdiri dari 3 kelompok. Dia mau nyumbang korban bencana banjir. Kelompok 1, 2, dan 3 itu masing-masing jumlahnya adalah 14, 16, dan 20 siswa. Berarti totalnya berapa siswa? Eh, 50. 50. Berapa totalnya? 50. 50 siswa. 50 siswa. Rata-rata kelompok yang pertama adalah 12.000, yang kedua adalah 15.000, dan rata-rata keseluruhan adalah 15.000. Nah, yang ditanya adalah rata-rata kelompok 3 itu berapa? Kita cari dulu total semuanya ya. Kelompok 1. Kelompok 1 itu ada berapa orang? 14. 14. Rata-ratanya berapa dia? 12.000. 12.000. Kalau kita kali jadi berapa? 12. Jadi 168. 68.000. Kalau kelompok 2 itu ada berapa orang? 16. 16. 16. Kita kali Kali 15.000. 15.000. Maka hasilnya berapa? 240. 140. 240.000. Nah, ternyata kalau semuanya di rata-rata itu hasilnya berapa? 15.200. Kita kali dulu. Ini 2 ya. Kalau semua, nih kita total dulu nih, totalnya berapa ini? 408. 408.000. 8.000. Nah, kalau semua anak itu kan berarti 50 ya. Kita Iya. kali dengan 15.200. Bener ya? Kelebihan ya? Gini, berapa hasilnya? Dapat 760. 760.000. Nah, berarti untuk mencari rata-rata ketiga tinggal 760.000 dikurang 408. 408 dibagi 10. Berapa tuh? Tuh 300 350.000 dibagi 20. Yaitu rata-ratanya adalah 17.600.
Nah, Oh, sekian gitu ya. Untuk mencari rata-rata yang si kelompok 3. Oke, ada pertanyaan kah? Tak ada? Lanjut. lanjut, Nah, lanjut. kalau kayak gini gimana? Nilai P-nya berapa? Rata-ratanya 76. Rata-rata itu kan semua data dibagi frekuensi ya. Kalau kayak gini ini total frekuensinya berapa? 40 tambah 20, 60. 60 tambah 20, 95, Bu. 80. 80 tambah 15, 95. 95 Nah, plus P. Kita nggak tahu. Nah, kita kali dulu nih. 60 kali 40 berapa? 240. Eh, Eh, 60 kali 40, 1400. 1400. 1400. Ini 1400. 1400. 1400. Ini 80 P. 80 P. Kemudian 1800. 1800 ya sama 1500. 1500. 1500. Nah, ini kita jumlahin dulu. Kita jumlahin dulu. Berarti 2400 ditambah 1400 ditambah 80 P ditambah 1800 ditambah 1500 itu dibagi dengan 95 plus P hasilnya harus 76. 6. Nah, yang bawah kamu kali dulu ke atas ya. Dikali ke atas menjadi 95 kali 76 itu berapa? Menjadi 7220 7220. ditambah P dikali 76 yaitu 76 P. Nah, sebelah kirinya siapa? Sebelah kirinya adalah jumlah ini. Nah, kamu jumlahin dulu, nanti baru dipindah ruas. Berarti 2400 tambah 1400 tambah 1800 tambah 1500 hasilnya adalah 700, maaf, 7100 plus 80 P. Kita pindah ruas ya. Yang P-nya kita pindahin ke kiri, berarti 80 P. Yang kanan pindah jadi min 76 P. 7220 dikurang 7100. 80 kurang 76 berapa? 4. 4 P. 4. 7220 dikurang 7100? 120. 120. 120. Maka P-nya adalah P sama dengan 20. 120 dibagi 120. Bagi 4. P-nya Maaf, berapa? 30. 30. 30, Bu. 30. 30. Oh, berarti yang dapat 80 yaitu sebanyak 30 orang gitu. P-nya nilainya 30. Gitu ya. Ini untuk menjawab yang seperti ini. Kita lanjut lagi, ada pertanyaan dulu. Lanjut ya. Nggak ada, Bu. Lanjut. Nah, peluang. Kita sudah masuk ke peluang. Bagi yang cowok-cowok mungkin belum sempat materinya dibahas ya karena Butia kemarin sakit. Saya coba bahas di sini, semoga kalian langsung paham. Buat yang cewek-cewek udah saya bahas, jadi semoga makin paham. Tentukan peluang dari munculnya prima genap faktor dari 5. Jadi ininya adalah menentukan peluang satu kejadian dari sebuah dadu. Ingat, satu dadu itu ruang sampelnya ada berapa? 6. 6. Siapa aja? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 5, 6. Nah, untuk yang A, totalnya ruang sampelnya ada 6. Munculnya prima, tapi genap. Prima itu siapa aja? Kalau di sini Dua, primanya siapa? 2, 2, 3, 5. 3, dan 5. 5. Tapi yang diminta munculnya prima yang genap, yaitu cuma angka 2. 2. Cuma 1 kan, angka 2 aja. Berarti peluangnya cuma si angka 2 yang jumlahnya 1 dari ruang sampelnya ada 6. 6. peluangnya adalah 1 1/6. 6. 6. Gitu ya.
Yang B, faktor dari 5. Faktor dari 5 itu siapa aja ya? 1 dan 5. 1 dan 5. Ada berapa nih? 2. Satu. Ada Dua. 2. Ada 2 angka. Berarti peluangnya adalah 2 dari berapa ruang sampel? 6. 6. 6. 2 Dari per 6. 6. Kita 2 per sederhanakan 6. lagi. 1 per Sepertiga. 3. 3. 1/3. Yang C, saya buat satu lagi. Munculnya angka genap. Berarti berapa peluangnya? 2, 4, 6 dan 3 per 6. 3 per 6. 3 per 6. 3 per 6. 6. Disederhanakan Setengah. 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 Munculnya angka genap itu ada 3, yaitu 2, 4, 6 dari 6. Sederhanain jadi setengah. 1. Nah, ganjil juga sama, setengah juga. Gitu, oke? Lanjut ya, lanjut. Nah, ini menentukan peluang satu kejadian dari 3 buah koin. 3 buah koin, ruang sampelnya ada berapa? Ada 6. Ada 8. 8. Kita coba jabarkan ya. Ini untuk 1 koin. Ini untuk 2 koin. Ini untuk 3 koin. Oke. Ini 3 koin. Kayak gini. Berarti ada 8. Yang pertama, mungkin yang keluar adalah angka semua. Mungkin yang keluar adalah angka 2 kali terus gambar. Atau seperti ini. Atau AGG. Atau GAA. Kemudian bisa jadi GAG. Bisa jadi GGA. Atau bisa jadi yang terakhir gambar semua. Totalnya ada 8 ruang sampel atau kemungkinan yang mungkin akan muncul. Nah, pertanyaannya ada 2. Yang pertama, 2 angka dan 1 gambar. Untuk yang 2 angka dan 1 gambar, kita dapat berapa? 3. 1, 2, 3. 3 ya? 3. Dari berapa ruang sampel? dari 8. 8. 3 per 8. 8. Nanti di jawaban, kalau kalian tidak menemukan 3 per 8, berarti dia dijadikan desimal ya. Berarti harus kamu hitung 3 bagi 8 itu berapa. Gitu, oke? Kemudian yang B, yang 1 gambar. 3 per 8 juga, Bu. Sama ya, 3 per 8. Yang C, yang 2 gambar. 3 per 8 juga ya, Bu? Ada berapa? 2 per 8. 3, Bu. 8. 2. 2 per 8. 2 per 8. Sama ya, 3 per 8. Ya 3 per 8. Sama guys, 3 per 8. Yang D, kalau gambar semua, 1. 1 per 8. ada 1 per 8. gampang kan peluang cuma gini-gini aja. Iya Bu, gitu-gitu aja gitu ya. Oke, lanjut. Nah, peluang seorang terkena penularan virus itu adalah 0,03. Jika jumlah penduduk daerah X adalah 20.000, maka peluang penduduk yang tidak terkena, ingat, peluang itu totalnya adalah 1. Ya, kalau misalnya dari 1 yang kena virus, ayo itu siapa tuh yang nyoret-nyoret? Jangan coret-coret dong. Nah, kalau ingat peluang itu totalnya 1, nggak mungkin peluangnya itu 2, ya. Jadi kalau dari 1 yang kena virus itu 0,03, maka yang sehat itu berapa? Yang sehat berarti sisanya. 19.400. Jadi sisanya adalah 97. 0,97. Betul. Ini. Kenapa ini? Kok jadi ke zoom? Oke. Nih, yang sakit itu adalah 0,03. Maka yang sehat, peluang itu totalnya 1 dikurang 0,03. Berapa jadinya? 0,9.
7. Tujuh. Ini ya. Nah, ada dua cara. Kamu boleh langsung dikali 0,97 dikali 20.000. Berapa itu? 19.400. 600. 400. 19.400. 400. Atau cara kedua, kamu hitung dulu yang sakit. Yang sakit adalah 0,03 kali 20.000. Hasilnya adalah 600. Maka yang sehat itu bisa dikurang dari 20.000 dikurang 600. Hasilnya adalah 19.400. Sama ya, terserah kamu nyamannya mau pakai yang mana. Oke, ini untuk soal tipe ini besok. Untuk soal berikutnya, Kevin pergi membeli 3 jenis bola berwarna merah, biru, dan kuning. Ingat, warna merah itu 8, 12-nya warna biru, 15-nya kuning. Nah, kemudian si Lukman ngambil satu nih secara acak. Peluang terambilnya biru itu berapa? Ya, jadi tinggal gimana? Birunya ada berapa di situ? Ada 12. 12. Dari total bolanya ada berapa? 35. Ya, 35. dari 8 tambah 12 tambah 15. Berarti tinggal 12 per 35. 35. Bisa disederhanakankah? Tidak ya? Enggak, Bu, enggak. Kalau tidak, inilah jawabannya. Ya, ini untuk yang maaf, salah guys. Peluang bola terambilnya bukan berwarna biru, ya. Ini kalau yang diambil adalah biru. Kalau bukan biru, berarti selain biru, itu 35 ada kurang berapa 12. jumlahnya? 23. 35 ya, Bu? 23 per 23 per 35. 5. Gitu, oke? Jadi hati-hati besok baca soalnya. Saya aja kalau gini kecele ya. Kalau yang biru ditanya, iya 12 per 35. Tapi kalau selain biru ya berarti sisanya gitu ya. Berarti kalau nanti soalnya selain merah ya berarti yang kalian hitung adalah biru dan kuning. Oke, bisa ya? Ya, Bu. Nah, insya Allah. Masih ada dari ini tinggal yang harapan sama relatif ya. Ingat, bedanya harapan sama relatif adalah kalau harapan itu adalah harapan kita yang akan muncul, ya. Sedangkan relatif adalah yang sudah terjadi. Gitu. Nah, dari 240 kali pelemparan dadu, frekuensi harapan munculnya mata dadu prima ganjil. Sebuah dadu. Tadi dadu itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang mata dadu prima ganjil ada 3 dan 35. ada berapa totalnya? 22. Ada 2. Ini kita cari peluangnya dulu ya, PA. Peluangnya si mata dadu ganjil. Ada 2 dari 6. Maka hasilnya setengah. Nah, kalau mau nyari frekuensi relatif, Itu sepertiga itu, Bu. Sepertiga deh, Bos. oh iya Sepertiga. sepertiga, maaf. Udah mulai oleng nih. Sepertiga ya, terima kasih sudah direvisi. Nah, kalau mau nyari frekuensi relatif, itu berarti peluang nilai PA dikali dengan jumlah pelemparan. Nah, karena peluangnya adalah sepertiga dan jumlah pelemparnya banyak 240. kali, maka yang diharapkan nanti muncul, harapan kita muncul nih si mata dadu prima, ya itu adalah sebanyak berapa kali? 80. 80 kali. Tapi ternyata harapan itu kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Ketika kamu lempar itu satu dadu sebanyak 240 kali, apakah benar-benar muncul 80 kali? Enggak. Enggak ya, bisa jadi justru yang angka prima ganjil yang muncul cuma 10 kali doang nih. Pas kenyataannya kamu lempar atau bahkan mungkin nggak muncul sama sekali. Yang keluar tuh angka 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 6 berturut-turut seperti itu. Kan gitu ya kenyataannya ya. Kalau ini kan baru harapan.
Nah, ketika sudah menjadi kenyataan, itulah yang dinamakan frekuensi relatif karena sudah Yang tadi terjadi. frekuensi harapan ya, Bu. Ya, kalau tadi harapan, kalau sekarang kita beralih ke relatif karena sudah terjadi sesuai dengan kenyataannya. Nah, di sini ada dua buah dadu. Dua buah dadu itu berapa ruang sampelnya? 12. 12. Dua buah dadu yang cewek-cewek, jawab dong. 36 bukan? 36, Bu. Berapa? 36, yaitu 6 dikali 6 kali 6. 6. Waktu Butia pernah ngasih video nggak untuk mencari ruang sampel dua buah dadu? Yang ada seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gini ya, pernah? Ada? Ada. Atau kalian searching sendiri? Gini, nah jumlahnya adalah 36. Di sini ada satu mata dadu 1, 1 dan 1. Di sini 1 dan 2, 1 dan 3, 1 dan 4, 1 dan 5, 1 dan 6, sampai nanti di bawah 6 dan 6. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya adalah ketika dia di 1 dan 6 misalnya, dadu pertama munculnya angka 1, dadu kedua munculnya angka 6. Seperti itu. Sampai di bawah 6,6. Maksudnya adalah dadu pertama itu angka 6 yang keluar dan dadu kedua juga angka 6. Gitu ya. Nah, dari dua buah dadu dilempar secara bersama sebanyak 1.500 kali, ternyata mata dadu keduanya genap sebanyak 350 kali. Mata dadu keduanya genap maksudnya gimana, Bu? Misalnya 2 dan 2. Kemudian 2 dan 4, 2 dan 6, 4 dan 2, 4 dan 4, 4 dan 6. Terus misalnya lagi 6 dan 2, 6 dan 4. Kalau di sini contoh yang ditanya adalah frekuensi harapan, kita hitung dulu peluangnya. Tapi yang ditanya frekuensi relatif. Berarti nanti tinggal R ya. Tadi tuh maaf, ini FH ya, harapan ya. Salah, frekuensi harapan itu FH, harapan. Frekuensi relatif itu FR, berarti FR-nya adalah berapa kali sih dia muncul? Berapa kali dia muncul? 350 Ya. kali. Dari berapa pelemparan? 1.500. 500. Kita sederhanakan. Sama-sama bagi 5 dapat 7/30. 7/30. Nah, biasanya ini dijadikan desimal. 7 bagi 30 berapa? Dapatlah 0,23. Sekitar ini. Ya, kalau 7/30 itu enggak ada, berarti jadi desimal 0,23. Nah, inilah perbedaan antara relatif dan harapan. Kalau harapan itu biasanya tidak koma hasilnya dan dia angka bulat 80 kali, 30 kali, 25 kali. Tapi kalau relatif biasanya dia pecahan karena dibagi atau disederhanakan. Gitu. Itulah bedanya. Dan kalau relatif biasanya di sini dari percobaan tersebut ternyata muncul. Jadi sesuai dengan kenyataan yang terjadi ya, dan pertanyaannya juga relatif. Kita coba lihat apakah ada soal lagi. Oh, ternyata tidak ada. Alhamdulillah sudah selesai. Semangat untuk ujian kalian besok. Ya, ada pertanyaan silakan. Cantik dan ganteng. Ibu izin tanya.